Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung siswa-siswi baru tahun ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 3 Manado. Perkenalkan, nama saya Junifer Moren Sangkop, SPSI. Saya adalah guru BK untuk kelas 10 saat ini. Saat ini saya akan membawakan materi tentang pembinaan mental beragama di sekolah. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk memberikan kepribadian anak ke arah yang lebih dewasa. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya, keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil, sehingga menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kepribadian anak itu sendiri. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja yang ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental, pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut. Pada usia remaja, ditinjau dari aspek ideas dan mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru-guru, menampilkan setiap respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya, akar permasalahan yang timbul dari kurang senangnya remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama itu sendiri. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apabila waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton-nonton, jalan-jalan di mall, ngeceng, nongkrong, dan sebagainya, tidak dapat mengikuti kursus-kursus atau keterampilan. Jawaban dari permasalahan di atas adalah kembalinya pada sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadi dirinya sendiri, termasuk pada materi serta metodologi yang dipergunakan untuk referensi bagi peserta didiknya, yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keagamaan yang tidak sekedar merasa memiliki agama, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai komprehensif komitmen dan driving interaktif motivasi. Satu hal yang penting adalah yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolahnya. Hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah, melainkan kepentingan guru agama itu sendiri. Karena pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu menyelami sisi kejiwaan peserta didiknya. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif
sehingga otomatis sistem pengaruh pengajaran yang cenderung monolog atau satu arah dapat terkesan sangat. Hal ini mungkin saja dilakukan dengan baik, mengajak peserta didik untuk bersama-sama mengadakan ritual peribadatan, atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil, sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut, atau sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas yang tinggi. Pada intinya, mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Namun, di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintahan di samping sekolah, dan dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan para remaja. Karena tanpa kerjasama yang terkait antar unsur-unsur tersebut, mustahil akan tercipta generasi muda yang berkualitas.